Oke guys, kita lanjut di video yang kemarin. Itu kemarin kita ceritanya udah bayar UMPTKIN ya. Nah, kalau misalnya kalian udah bayar, kalian buka Google lagi. Nah, kemudian kalian masuk lagi di websitenya UMPTKIN. Langsung aja kalian ketik di Google, terus kalian buka yang pertama itu UMPTKIN. Nah, terus bakalan muncul tampilan seperti ini lagi. Nah, jadi ceritanya di sini kita udah bayar UMPTKIN ya. Jadi kalian langsung klik aja yang login. Nah, ini aku buka pakai komputer supaya lebih jelas. Jadi kemarin itu udah aku bikin videonya cara daftar UMPTKIN udah. Nah, kemudian cara bayar UMPTKIN juga udah. Nah, setelah bayar kalian mengikuti video ini lagi untuk memilih prodi dan juga memasukkan foto ijazah. Oke, langsung aja kalian klik login. Bagi peserta yang sudah memiliki akun SPAN PTKIN atau UMPTKIN, login menggunakan NISN dan password yang dikirim ke email siswa. Lanjutkan proses pendaftaran hingga finalisasi dan cetak kartu ujian. Jadi kalian langsung aja klik login. Nah, setelah klik login itu bakalan muncul tampilan seperti ini, login pendaftar. Silahkan masukkan username, NISN atau NIS dan password. Jadi kemarin kan pada saat mendaftar NISN itu kalian dikirimkan username dan password di email kalian. Nah, itu kalian masukkan lagi di sini username atau NISN atau NIS kalian beserta dengan passwordnya. Setelah login bakalan muncul biodata kalian seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor telepon, kota, alamat, nama ayah, nama ibu, gaji orang tua, berkebutuhan khusus atau tidak, serta pendidikan SMA derajat kalian, nomor NISN, kota, nama sekolah, nomor ijazah dan tahun lulus, dan juga pendidikan pesantren apakah kalian pernah atau tidak. Nah, kemudian di sebelah kanan itu juga kalian bakalan disuruh untuk memasukkan foto peserta. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang harus kalian ikuti untuk memasukkan foto. Yang pertama, ukuran foto yaitu 3x4 dan ukuran filenya itu maksimal 1 MB. Kemudian wajah peserta itu harus kelihatan jelas dan menghadap ke depan. Kemudian tampak bagian kepala hingga setengah badan bagian atas. Background foto polos dengan warna bebas merah atau biru bisa. Dilarang foto selfie, oke? Nah, kemudian kalian scroll ke bawah, itu kalian bakalan disuruh upload scan ijazah, KTP atau kartu siswa. Nah, jadi siswa yang tahun lulusan 2021 atau tahun 2020 itu wajib scan ijazah. Sedangkan yang tahun lulus 2022 itu upload salah satu aja dari ijazah, kalau nggak ada bisa KTP, kalau nggak ada bisa pakai kartu siswa. Di sini juga ada ketentuannya yaitu filenya itu maksimal 2 MB, kemudian scan-nya itu harus jelas dan dapat dibaca. Kemudian yang bertanya scan ijazah itu bagian depan aja. Oke, jadi jelas ya di sini. Nah, setelah itu kalian bakalan lanjut lagi di pilihan program studi. Nah, di sini bakalan tertera foto kalian beserta biodata kalian, dan di sini di sebelah kanan juga ada ketentuan kelompok ujian. Kelompok ujian itu ditentukan berdasarkan pilihan prodi peserta dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok ujian IPA. Jadi semua pilihan prodi kalian adalah IPA. Kemudian yang kedua, kelompok ujian IPS. Jadi semua pilihan prodi kalian IPS. Nah, jadi di UMPTKIN itu kalian ujiannya cuma ada 2 tipe. Kalau bukan IPA jadi IPS, karena tahun ini nggak ada IPC atau campuran. Nah, setelah itu kalian bakalan disuruh untuk memilih program studi atau prodi. Di sini kalian dipersilahkan untuk memilih 3 pilihan. Pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan ketiga. Nah, di pilihan pertama kalian bisa memilih PTKIN manapun yang kalian inginkan. Kemudian kalian memilih program studi. Nah, setelah memilih pilihan pertama, kalian lanjutkan di pilihan kedua dan juga pilihan ketiga. Jadi kalian bebas mau pilih PTKIN apa aja dan prodi apa aja. Pokoknya pilihan 1, 2, dan 3 usahakan kalian mengisi semuanya. Nah, setelah itu di sini aku mau ngejelasin dulu bahwa di sini ada ketentuan kelompok ujian ya, yang udah aku bilang tadi bahwa kalau bukan IPA berarti kalian pilih IPS.
Nah, jadi kalau misalnya pilihan pertama kalian IPA, berarti pilihan kedua dan ketiga kalian itu bakalan mengikut di IPA. Begitupun sebaliknya kalau IPS, ya berarti semuanya harus IPS. Nah, jadi di sini ada pilihan satu, pilihan kedua, dan juga pilihan ketiga. Di sini kalian bisa memilih maksimal 3 program studi. Kemudian setelah memilih 3 pilihan, di sini kalian bakalan disuruh memilih PTKIN terdekat. Nah, jika PTKIN ini tidak ditemukan, silahkan pilih lokasi PTKIN yang tersedia. Kalau kalian udah isi semuanya, langsung klik aja lanjut. Oke, di sini aku akan perlihatkan dulu bagaimana sih pilihan dari PTKIN. Nah, jadi di sini ada banyak banget UIN atau IAIN atau STAIN yang tersedia untuk kalian pilih di pilihan pertama. Kalian bisa memilih salah satu dari PTKIN tersebut. Nah, jadi di sini kalian pilih kalian mau lanjutnya di mana atau pilih universitas apa gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian udah pilih, aku di sini contohnya ya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kemudian prodinya kalian pilih di sini. Di sini bakalan tersedia jurusan yang hanya dibuka oleh universitas tersebut. Jadi kalian nggak perlu nanya lagi, Kak, apakah di UIN ini membuka jurusan ini, apakah di UIN ini ada jurusan ini. Jadi di sini udah lengkap. Kalau misalnya kalian udah pilih kampusnya, itu bakalan terbuka jurusan apa yang dibuka. Nah, jadi kalau misalnya di sini kalian pilihnya IPS, misalnya pendidikan agama Islam, berarti di pilihan kedua itu kalian milihnya IPS juga. Nah, contohnya ya di sini di pilihan kedua aku mau pilih dulu Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di sini otomatis jurusan yang diberikan itu hanyalah jurusan IPS. Kenapa? Karena di pilihan pertama itu aku tadi pilihnya IPS. Jadi di pilihan kedua dan ketiga itu bakalan mengikut semuanya IPS. Oke, mengerti ya? Beda dengan misalnya di pilihan pertama itu aku mau ganti IPA. Kita cari dulu universitas yang lainnya, aku ganti. Di sini aku pilihnya Universitas Islam Negeri Makassar. Nah, di sini aku mau pilih IPA. Misalnya aku pilih apa ya? Bentar-bentar. Nah, di sini jadi UIN juga bisa IPA IPS. Nah, jadi kalian pilih aja. Di sini udah ada semua jurusan yang terbuka, jadi nggak usah tanya lagi apakah ada jurusan ini, apakah ada jurusan itu, semuanya udah ada di sini. Oke, kita ganti dulu program studi kalau kita mau ambil IPA. Nah, jadi di pilihan kedua dan ketiga itu mengikut ya guys. Oke, pilihan pertama kita ganti dulu, misalnya kita mau yang IPA ya, kita pilih. Jadi UMPTKIN juga ada IPA ya, ada IPS, kalian bebas milih. Jadi IPA dan IPS itu cuma terbuka di pilihan pertama. Nah, pilihan kedua dan ketiga itu nanti mengikut, kalian pilih IPA atau IPS. Oke, contoh di sini aku pilih pilihan pertamanya IPA. Nah, kemudian di kampus yang kedua aku pilih Institut Agama Islam Negeri Bone. Nah, di sini tidak ada, ternyata di Bone itu tidak ada yang UMPTKIN-nya IPA. Nah, jadi aku pilih Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, itu otomatis yang hanya terbuka itu adalah jurusan IPA. Oke, jadi sampai sini paham ya guys. Intinya di pilihan kedua dan ketiga itu hanya mengikut dari pilihan pertama. Kalau misalnya di pilihan pertama kalian pilihnya IPA, berarti di pilihan kedua dan ketiga itu hanya terbuka IPA. Kalau misalnya di pilihan pertama IPS, berarti pilihan kedua dan ketiga mengikut di IPS. Oke, lanjut ke PTKIN terdekat. Nah, di sini maksudnya informasi saat ini kan masih online, jadi kalian masih ujiannya di rumah masing-masing menggunakan HP atau laptop kalian masing-masing. Nah, tapi kalian di sini diberi pilihan kalau misalnya offline, kalau misalnya offline kalian mau ujiannya di mana. Nah, jadi kalian pilih PTKIN yang terdekat dari rumah kalian. Kalau misalnya kita ujian offline, tapi karena saat ini online jadi masih di rumah.
Nah, jadi setelah kalian memilih 3 pilihan di UMPTKIN, kemudian kalian juga udah memilih PTKIN terdekat, langsung aja kalian klik lanjut. Jadi pastikan pilihan kalian udah benar ya. Kalau udah itu langsung klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, tampilannya bakalan seperti ini. Lanjut ke tipe ujian. Nah, di sini tipe ujian itu diselenggarakan secara SSE atau sistem seleksi elektronik. SSE adalah ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer atau perangkat mobile atau smartphone Android. Nah, pelaksanaan ujian tidak lagi menggunakan kertas atau paperless, baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban. Nah, di sini ada peringatan. Setelah kalian klik tombol ikut ujian SSE, semua data itu sudah tidak bisa diubah. Kemudian sebelum kalian mengklik ikut ujian SSE, kalian pastiin dulu bahwa semua data kalian udah benar, termasuk pilihan prodi kalian. Ini ada PTKIN terdekat dan kelompok ujian kalian apa, pilihan 1, 2, dan 3. Jadi pastiin semua data-data kalian udah benar. Karena ketika kalian udah mengklik ikut ujian SSE, semua data kalian udah tersimpan dan tidak bisa diubah lagi. Artinya ini udah finalisasi. Nah, kalau udah langsung aja klik ikut ujian SSE. Nah, setelah itu bakalan muncul data pendaftaran. Pendaftaran telah selesai. Silakan mengecek data Anda di bawah ini. Nah, jadi semua data-data yang kalian isi mulai dari awal pendaftaran hingga terakhir itu bakalan muncul di sini. Dari biodata, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, nomor KTP, nomor telepon, pokoknya semua beserta foto-foto kalian juga bakalan muncul. Kemudian pendidikan kalian, nomor NISEN, nama sekolah, nomor ijazah juga bakalan muncul. Pokoknya di sini semuanya muncul karena kalian udah finalisasi. Nah, jadi ini ceritanya udah finalisasi dan udah tidak bisa diubah lagi. Nah, di sini ada info penting bahwa kartu ujian itu dapat diunduh pada hari Kamis 12 Mei mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Silakan kembali login pada tanggal yang telah ditentukan. Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah berada di tahap ini, berarti pendaftaran UMPTKIN kalian udah selesai. Kalian tinggal menunggu tanggal 12 Mei untuk mencetak kartu pesertanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.